tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di kabupaten kota. Terjadi selisih kurang lebih kalau di kabupaten kota setelah kita jumlah ada 600.000, sedangkan di provinsi surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Ini untuk teman-teman rekan-rekan media. Dan yang kedua, untuk di Jawa Tengah, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum, di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Ini nanti kita akan buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan. Di tengah yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal, maka kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal ini rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah juga ingin agar proses demokrasi yang ada ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pasca reformasi. Tentunya teman-teman, kami mohon dukungannya dari masyarakat Jawa Timur, masyarakat Jawa Tengah, dan juga rekan-rekan media. Kita kawal bersama persidangan ini sampai tuntas. Ini kan kalau soal TSM mengacu pada Pilpres kemarin itu kan kendalanya di saksi. Nah, untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sendiri, ini dari kubunya Ibu Risma ataupun juga Andika Hedi punya saksi jumlahnya berapa dan siapa aja sih? Saya belum bisa sampaikan sekarang, ya. Semua saksi disiapkan. Kita akan siapkan saksi semuanya, tetapi saya tidak akan sampaikan karena ini bagian dari strategi dari kami. Dan kami juga sampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara di muka persidangan. Dan kami meminta agar jangan ada pihak-pihak yang mengintimidasi saksi-saksi yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi. Semua mata ikut mengawasi, rekan-rekan media ikut mengawasi, dan ini perlu diingat, ini ditonton oleh jutaan masyarakat yang ada di Indonesia. Bang Roni, Ya. kalau di Jawa Tengah apakah ada dugaan TSM juga atau seperti apa, Bang? Kami dalilkan adalah TSM. Ya, saya nanti akan sampaikan sidang by sidang. Nanti kita akan sampaikan. Penting untuk diketahui oleh publik bahwa kami sudah resmi mendaftarkan, dan kami terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kami diterima dengan baik. Alasan melaporkan di detik-detik penutupan ini? Tentunya kan kami dalam hal ini perlu persiapan, ya. Dan kami melihat bahwa kelihatannya kalau malam waktunya pas. Ya kan? Bisa ketemu teman-teman kan? Iya kan? Kerjaan kita, Bang. Bukan kerjain, tapi pas lagi ada teman-teman di sini, makanya. Ya. Terima kasih rekan-rekan media. Punya sendiri apa Bang? Membatalkan keputusan KPU. Nanti kita akan sampaikan, ya. Oke, teman-teman, makasih. Terima kasih. Jadi dua-duanya membatalkan keputusan. Iya. Thank you. Jatim tadi awalnya online dulu kan? Kita online sudah cek terdaftar. Oh, dua-duanya Yang diskualifikasi langsung bawa barang bukti. Oh, Jatim diskualifikasi. Apa aja? Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Di sini dikatakan bahwa gugat ke MK, PDIP sebut ada kecurangan TSM di Pilgub Jatim. Nah, PDIP ini sebut ada dugaan-dugaan kecurangan ya TSM di Pilgub Jateng dan juga Jatim. Memang ada anomali di Jatim, teman-teman, di mana di 3.000 lebih TPS itu maka suara dari Ibu Risma itu katanya 0. Nah, ini menjadi satu anomali dan satu hal yang tidak kita percaya, bahwa tidak mungkin ya di setiap TPS, apalagi TPS itu 3.000 lebih, teman-teman, bahwa suara dari Ibu Risma ini 0. Nah, padahal kalau misalnya mungkin 10 TPS atau 20 TPS ya mungkin masuk akal. Tetapi ini 3.000 lebih TPS, teman-teman. Nah, kita tidak tahu nantinya apakah ini juga PDI Perjuangan akan menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi
atau nanti bagaimana? Karena ini sangat-sangat terlihat sekali dan tidak masuk akal bahwa suara dari Ibu Risma ya 0 di 3000 TPS. Nah, kita lihat di sini teman-teman, PDIP menduga ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif TSM pada Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah 2024. Dugaan itu mereka dalilkan dalam gugatan hasil Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi. Kami dalilkan adalah TSM. Saya nanti sampaikan dalam sidang persidang. Penting untuk diketahui oleh publik bahwa kami sudah resmi mendaftarkan dan kami terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kami diterima dengan baik, kata Ketua DPD PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi di Gedung MK Jakarta Rabu 11 Desember lansir Antara. Nah, ternyata teman-teman mereka sudah melaporkan atau mendaftarkan diri ke MK untuk bisa ditelusuri nantinya dugaan kecurangan di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Nah, Roni menjelaskan di Jawa Timur pasangan calon usung PDIP Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asmta Gus Hans tak mendapatkan satupun suara di sekitar 3.900 tempat pemungutan suara atau TPS. Ini 3.900 tempat pemungutan suara teman-teman. Ia menegaskan PDIP menempatkan saksi di semua TPS. Nah, padahal ya PDIP itu menempatkan saksi di semua TPS. Artinya saksi dari PDIP itu tentu memilih ya pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan ya, seperti Andika Perkasa dan juga Ibu Risma. Nah, jadi makanya di 3.900 tadi teman-teman itu satu anomali dan satu pertanyaan besar. Tidak mungkin itu suara Ibu Risma 0 di sana. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain, ujar dia. Nah, PDIP juga menemukan jumlah surat suara yang tidak terpakai. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Timur, berbeda dengan total surat suara yang tidak terpakai di tingkat kabupaten atau kota. Terjadi selisih kurang lebih kalau di kabupaten kota setelah kita jumlah ada 600.000, sedangkan di provinsi surat suara yang tidak terpakai itu ada ya 1.200.000. Ya, kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM, ujarnya. Nah, sementara itu PDIP mengusung pasangan Andika Perkasa Hendar Prihadi pada Pilkada Jawa Tengah. Nah, PDIP pun menduga ada keterlibatan aparat penegak hukum di Jawa Tengah. Roni mengklaim PDIP mendapat panggilan kepolisian dan kejaksaan, serta mendapati adanya pengerahan kepala desa di provinsi tersebut. Nah, ini Roni Talapesi selaku kuasa hukum PDI Perjuangan mengklaim teman-teman bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemungutan suara ya di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Nah, Roni menyatakan PDIP meminta MK membatalkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ini ya yang menjadi aduan mereka teman-teman. Mereka meminta MK untuk membatalkan ya hasil pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur yang ditetapkan KPU pada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapat keadilan di tengah yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal. Maka kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah juga ingin agar proses demokrasi yang ada ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pasca reformasi, katanya. Adapun Tri Risma hari ini, Zahrul Azhar Asmta mengajukan gugatan secara daring ke MK dan tercatat terdaftar pada Rabu pukul 22.34 WIB. Andika Perkasa Hendar Prihadi mendaftarkan gugatannya secara daring ke MK pada Rabu pukul 22.13 WIB. Nah, itu artinya teman-teman, ini sangat menarik dan ini menjadi satu perbincangan teman-teman. Kenapa? Karena PDI Perjuangan menggugat ya Pilkada Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Nah, ini suatu hal yang kita lihat nantinya hasilnya bagaimana
ya ini akan diproses oleh Mahkamah Konstitusi apakah gugatan dari PDI Perjuangan ini diterima atau tidak. Karena memang seperti di Jawa Timur teman-teman, bahwa suara Ibu Risma ini di 3.000 TPS lebih, ya tidak mungkin nol suaranya di sana, kecuali kalau misalnya sekitar 20 atau 30 TPS, dan ini adalah 3.000 teman-teman. Ini satu pertanyaan besar. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa Hasto Kristianto, kami solid menyokong hak angket kecurangan pemilu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan hak angket kecurangan pemilu 2024 dan peluang partainya jadi oposisi. Nah, kita mengharapkan ini nantinya akan diperiksa atau lakukan oleh MK dengan baik, ya, supaya nantinya ke depan untuk pilkada-pilkada selanjutnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.